iya, masuk akal, masuk akal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami kelompok 5 dari kelas K35C akan memberikan sedikit informasi mengenai bahaya listrik dan juga sumbernya. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal, maka mari kita kenalan. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Ayu Puspa Arum dengan NRP 0520040081. Dan saya Rafli Prawira dengan NRP 0520040072. Baik, pada siang hari yang cerah ini kami akan membahas tentang dua pembahasan yang menarik mengenai listrik, yaitu bahaya listrik, khususnya terhadap manusia, dan juga sumber-sumber listrik yang dapat membahayakan. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, sekedar reminder saja. Bahaya menurut OSS 18001.2 2007 adalah bahaya merupakan sumber kondisi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Baik, memasuki pembahasan pertama yaitu tentang bahaya listrik. Menurut beberapa sumber yang kami jadikan sebagai referensi, berikut merupakan bahaya listrik yang dapat timbul. Yang pertama adalah tersengat listrik. Nah, pada kasus yang paling rendah, tubuh akan tersengat listrik dengan sensasi seperti tertarik, panas, dan kejang-kejang. Nah, reaksi tubuh pada sengatan listrik dipengaruhi oleh besaran arus yang mengenai tubuh dan juga lama kita terpapar oleh arus listrik. Yang kedua adalah gagal jantung atau biasa disebut dengan ventricular fibrillation. Nah, itu merupakan keadaan di mana denyut jantung berhenti. Nah, denyut jantung juga bisa melemah sehingga organ ini tidak bisa mensirkulasikan darah dengan baik. Selanjutnya adalah gangguan pernapasan. Ini diakibatkan oleh adanya kontraksi yang hebat atau suffocation yang dialami oleh paru-paru. Selanjutnya adalah kerusakan sel tubuh atau sel tubuh yang rusak. Nah, sel-sel tubuh yang rusak ini ketika ada energi dari listrik yang masuk dan mengalir di dalam tubuh kita sehingga sel-sel dalam tubuh rusak. Selanjutnya ada terbakar. Hal ini terjadi karena listrik menghasilkan energi panas yang cukup besar sehingga mampu mengakibatkan luka bakar pada tubuh. Nah, yang paling parah di sini adalah kematian. Nah, ketika tubuh sudah tidak bisa menerima energi listrik yang besar, maka tubuh bisa kehilangan nyawa yang sebelumnya diawali dengan kerusakan pada organ tubuh. Dan selanjutnya ini adalah ledakan. Ledakan terjadi ketika busur listrik yang membawa energi sangat tinggi dapat merusak peralatan, membuat pecahan metal terbang ke segala arah. Pada kasus atmosfer yang mengandung gas mudah meledak atau uap atau debu mudah meledak, sebuah busur energi yang kecil dapat membuat ledakan sangat keras. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya adalah jenis-jenis luka bakar yang disebabkan oleh listrik. Yang pertama bisa kita sebut dengan electrical burns. Adalah hasil dari arus listrik yang masuk pada jaringan baik hanya sampai kulit atau bahkan hingga jaringan lebih dalam lagi seperti otot dan tulang. Kerusakan jaringan disebabkan oleh panas yang dihasilkan dari aliran arus. Jika panas yang dikirim oleh listrik itu tinggi, maka tubuh tidak dapat mengeluarkan panas sehingga akan membakar jaringan tubuh. Luka bakar jenis ini sulit untuk dipulihkan. Kemudian yang kedua ada arc burns, merupakan luka bakar yang timbul karena suhu tinggi yang diproduksi oleh busur listrik atau oleh ledakan yang dekat dari tubuh. Kemudian yang ketiga bisa kita sebut thermal contact burns, merupakan luka bakar yang dihasilkan dari kulit yang kontak dengan permukaan panas dari konduktor, konduit, atau alat listrik yang lain. Baik, berkaitan dengan bahaya listrik tersengat, grafik tersebut bisa dilihat pada grafik ini menggambarkan apa saja yang akan terjadi pada tubuh ketika tubuh terkena arus listrik. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa hal ini juga dipengaruhi oleh seberapa lama tubuh berkontak dengan arus tersebut.
Bisa dilihat pada zona pertama atau zona 1, yaitu ketika tubuh terkena arus listrik sebesar 0,1 hingga 0,5 miliampere, maka tubuh akan merasakan sensasi kesemutan. Nah, pada zona 1 ini disebut dengan zona atau istilah perception. Zona kedua yaitu considerable discomfort, yang mana tubuh dapat merasakan nyeri otot, kejang otot, sesak nafas, tekanan darah naik, hingga sebagian syaraf tidak berfungsi. Nah, ini bergantung pada lamanya tubuh berkontak dengan arus listrik. Pada zona 2 ini, bisa dilihat pada ketika tubuh terkena arus listrik sebesar 30 miliampere, maka tubuh akan mengalami threshold atau di mana tubuh tidak mampu mengendalikan ototnya dan tidak mampu melepaskan dirinya dari kontak listrik. Selanjutnya ada zona ketiga, yaitu muscular contraction atau kejang otot. Dan yang terakhir adalah zona keempat, yaitu risk of ventricular fibrillation, yaitu keadaan di mana jantung sudah tidak mampu mempertahankan ritmenya sehingga menyebabkan gagal jantung dan berakhir pada kematian. Oke, baik teman-teman, beranjak ke pembahasan yang kedua, selanjutnya yaitu sumber bahaya listrik. Oke, yang pertama yaitu kondisi basah, yang mana air dapat masuk ke instalasi listrik sehingga membahayakan karena air dapat mengantarkan listrik. Kemudian yang kedua, sumber bahaya listrik lainnya yaitu sambungan tidak sempurna. Sambungan listrik yang tidak sesuai dengan prosedur teknis yang benar sehingga arus listrik ada yang keluar dari sambungan. Kemudian yang ketiga, ada pembebanan lebih. Pasokan listrik yang diterima dengan yang dipakai tidak sinkron, begitu juga dengan tegangannya. Yang selanjutnya ada pembatasan arus tidak sesuai. Arus yang masuk tidak dibatasi dengan baik oleh perangkat listrik yang tidak sesuai standar. Kemudian yang selanjutnya ada perlengkapan tidak sesuai standar. Perlengkapan listrik harus berstandar nasional atau internasional, SNI atau SI. Kemudian yang keenam ada saluran listrik tegangan tinggi. Saluran tegangan tinggi berpotensi besar terhadap gaya listrik karena menyimpan energi yang besar. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kebocoran isolasi. Listrik harus diisolasi dengan baik. Contoh sederhananya adalah dengan bungkusan kabel pada tembaga. Apabila ada kerusakan isolasi, maka arus listrik bisa keluar dan membahayakan. Baik, penjelasan singkat terkait sumber bahaya listrik tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Raffi Prawira. Dan saya Puspa Arum, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.